Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul tentang hukum menikah dalam pandangan ulama, pendapat ulama tentang kalimat perintah untuk menikah. Hukum menikah dalam pandangan ulama, hukum menikah bagi setiap individu berangkat dari sabda Nabi SAW yang diriwayatkan dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ya masyarul sababi man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wa man lam yastati fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wija'un." Artinya, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian memiliki kemampuan untuk menikah, maka menikahlah. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka berpuasalah. Karena sesungguhnya pada puasa itu ada tameng. Berangkat dari hadis tersebut, ulama salaf memiliki pandangan yang berbeda dalam hukum asal dari pernikahan secara umum. Mayoritas ulama berpendapat bahwa nikah adalah sunnah karena tidak pernah dinukilkan dari Rasulullah SAW bahwa beliau memerintahkan kepada setiap orang yang mampu menikah untuk menikah atau memberikan ancaman bagi orang yang meninggalkannya. Sama halnya dengan kewajiban-kewajiban yang lain. Selanjutnya, pendapat ulama tentang kalimat perintah untuk menikah. Pendapat mayoritas ulama yang mengatakan bahwa hukum asal dari pernikahan tidak wajib. Lebih tepat, sebab argumentasi yang mereka kemukakan lebih kuat dari surat An-Nisa ayat 3, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pilihan antara menikah atau memilih salah satu budak perempuannya sebagai tepatnya menyalurkan kebutuhan biologisnya, bukanlah wajib. Sebab menurut ahli usul tidak boleh memberikan pilihan antara wajib dan selain wajib, karena itu akan berakibat pada pembatalan hakikat dari wajib, dan orang yang meninggalkan wajib tidaklah berdosa. Ulama fikih membagi hukum nikah untuk setiap individu menjadi 3 bagian. Pertama, orang yang ditakutkan terjerumus dalam perbuatan zina jika ia tidak menikah dan telah memiliki kemampuan materi untuk melangsungkan pernikahan. Hukum yang kondisi seperti ini adalah wajib baginya untuk menikah demi menjaga kesucian dirinya dan menjaga diri dari perbuatan yang haram. Salah satu jalannya adalah menikah. Kedua, orang yang disunahkan untuk menikah yaitu orang yang syahwatnya bergejolak, akan tetapi dia bisa meredamkannya untuk tidak terjerumus pada perbuatan yang dilarang. Menikah dalam keadaan seperti itu adalah lebih utama daripada menjalankan ibadah sunnah. Ini adalah pendapat Ashabur Ra'yi, dan itu pula yang menjadi pendapat para sahabat dalam perkataan dan perbuatan mereka. Ibnu Mas'ud berkata, "Jika saja hidupku tersisa hanya 10 hari dan aku mengetahui bahwa aku akan meninggal di hari yang terakhirnya dan aku mampu menikah di dalam hari itu, niscaya aku akan menikah agar terjaga dari fitnah." Ketiga, orang yang tidak mempunyai nafsu birahi, baik karena lemah syahwat atau sebenarnya ia mempunyai nafsu birahi tetapi hilang karena penyakit, sudah tua, atau sebab yang lain, maka kondisi orang seperti ini adalah tidak menikah lebih baik, sebab ditakutkan ia tidak dapat memberikan kewajiban dalam pernikahan sehingga tujuan dari pernikahan tidak terwujud. Namun Ahmad berpendapat ia tetap disunahkan untuk tetap menikah.
Para ulama fikih pengikut madhab yang empat, Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali, pada umumnya mereka mendefinisikan hukum perkawinan pada akad yang membawa kebolehan bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan dengan diawali akad, lafaz nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut. Dalam komplikasi hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau miskon holidon untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah. Sekian, apabila ada kekurangan dan kesalahan itu hanya milik saya semata. Apabila ada kelebihan dan kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.